Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat jiwa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, ambil posisi yang paling nyaman. Tarik napas panjang, hembuskan berlahan. Rasakan bahwa saat ini di ruangan ini Anda sepenuhnya aman. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan penyembuhan yang paling intim dan paling penting. Ya, perjalanan menuju kedamaian batin. Seringkali saat dewasa kita merasa rapuh, insecure, atau mudah marah tanpa tahu akar masalahnya. Kita menyalahkan diri kita yang sekarang, padahal jawabannya tersembunyi jauh di dalam diri kita. Jawabannya ada pada sosok yang sering kita lupakan. Ya, sosok kecil kita, diri kita yang kecil, yang membawa serta semua luka, kekecewaan, dan kebutuhan yang belum terpenuhi dari masa lalu. Yuk, coba kita renungkan sejenak. Jika ada tombol pemicu emosi Anda hari ini, tombol itu seringkali terhubung dengan pengalaman Anda yang kecil. Mungkin rasa takut ditinggalkan, rasa tidak pernah cukup, atau keharusan untuk selalu kuat. Hari ini kita akan berhenti menghakimi. Kita akan memberikan izin pada diri kita yang dewasa untuk menjadi orang tua terbaik bagi diri kita yang kecil. Kita akan belajar self-healing melalui dua pilar utama. Yang pertama, mengenal luka dan penerimaan diri seutuhnya. Luka masa kecil. Ya, luka masa kecil itu seperti retakan pada pondasi rumah. Saat dewasa, retakan itu muncul sebagai kecemasan, kebiasaan menunda, atau kesulitan membangun hubungan yang sehat. Kita sering menuntut diri kecil itu untuk cepat dewasa. Untuk kayak, lupakan saja, gak perlu diingat lagi. Padahal dia masih di sana menunggu untuk diakui. Ayo, sekarang pejamkan mata Anda sebentar saja dan bayangkan versi kecil dari diri Anda. Mungkin pada saat Anda berusia 5, 7 tahun atau 10 tahun. Coba lihat, ayo kita lihat dia. Bagaimana ekspresinya? Apakah dia tersenyum? Atau dia terlihat bingung dan sedih? Ajak dia bicara. Ucapkan kalimat ini dalam hati Anda dengan penuh ketulusan. Hai nak, aku adalah kamu versi dewasa. Aku tahu kamu pernah takut. Aku tahu kamu pernah merasa sendirian. Padahal kamu sangat butuh dipeluk. Aku minta maaf karena dulu aku belum bisa melindungimu. Tapi lihat sekarang. Kita sudah sampai di sini. Kita sudah bertahan. Kamu hebat. Langkah pertama healing bukanlah melupakan, tapi memvalidasi. Izinkan diri kecil Anda dan diri Anda yang sekarang untuk merasakan marah, sedih, dan kecewa. Kalau dulu kita dilarang nangis, berikan izin hari ini. Katakan pada diri kecil Anda, tidak apa-apa. Ayo kalau mau nangis. Perasaanmu sah kok. Kamu tidak cengeng. Kamu hanya butuh didengar. Ini yang disebut reparenting, menjadi orang tua yang suportif, yang dulu mungkin tidak Anda miliki. Sekarang, berikan pada diri Anda yang kecil apa yang dulu paling dia butuhkan. Rasa aman, pengakuan, dan kasih sayang tanpa syarat. Ingatlah, luka tidak diciptakan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Pola overthinking Anda mungkin adalah cara inner child Anda mencoba melindungi diri. Pola people pleasing
Anda mungkin adalah usahanya untuk memastikan dia tidak ditolak lagi. Katakan pada diri kecil Anda, "Terima kasih, diriku yang kecil, atas semua usahamu. Sekarang, aku yang dewasa akan mengambil alih dan aku akan melindungimu dengan cara yang lebih sehat." Katakan pada diri kecil Anda. Setelah mengakui luka, pilar kedua adalah penerimaan diri. Kita sangat ahli menghakimi dan mengkritik diri sendiri. Kita membandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Kita menunda kebahagiaan sampai kita merasa sempurna. Penerimaan diri adalah tentang berhenti menunggu. Berhenti menunggu berat badan ideal, berhenti menunggu promosi jabatan, berhenti menunggu pengakuan dari orang lain. Penerimaan diri adalah sebuah keberanian untuk berkata, "Aku menerima diriku yang ini. Aku menerima kekurangan, kelemahan, dan masa laluku. Karena semua itu membentuk diriku yang kuat hari ini." Yuk kita mulai ganti narasi dalam kepala kita. Jika Anda biasa berkata, "Aku selalu gagal," ubah menjadi, "Aku adalah manusia yang terus belajar dan aku berhak untuk mencoba lagi." Jika Anda biasa berkata, "Aku tidak pantas bahagia," kalimatnya diubah, "Aku adalah sosok yang berharga dan aku pantas menerima kebahagiaan, kebaikan tanpa harus berjuang keras." Penerimaan diri bukanlah perasaan euforia instan. Itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan berulang-ulang kali. Tindakan memaafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu. Tindakan menetapkan batasan dengan tegas demi menjaga kedamaian Anda. Tindakan memilih untuk fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan hari ini, bukan kekhawatiran yang belum terjadi. Lalu, bagaimana cara kita melanjutkan self-healing ini setelah sesi berakhir? Mari kita berkomitmen pada 3 hal sederhana. Yang pertama, kita bisa menulis jurnal. Luangkan 5 menit setiap malam, tulis surat pada diri kita yang kecil dulu. Anda tanyakan, apa yang membuatmu sedih hari ini? Dan apa yang bisa kuberikan padamu esok? Kemudian mungkin kamu bisa memberi hadiah kecil. Penuhi keinginan sederhana yang dulu tak tercapai. Beli es krim favorit, mewarnai, atau nonton film kartun tanpa merasa bersalah. Ini adalah cara Anda memberi kasih sayang pada diri Anda yang kecil dulu. Meditasi. Setiap kali emosi datang negatif, jangan langsung bereaksi. Tarik nafas dan katakan, "Aku melihat emosi ini dan aku memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan diriku." Berdiam sejenak dan kembali ke saat ini. Ingatlah baik-baik, self-healing bukanlah lomba. Proses ini membutuhkan waktu dan itu tidak apa-apa. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa mundur, merasa luka itu kembali. Saat itu terjadi, jangan menghakimi diri. Peluklah diri kita dan ulangi lagi kata-kata ini. Aku sedang dalam proses penyembuhan. Aku sudah berjuang sejauh ini. Aku memaafkan diriku. Dan aku menerima diriku. Aku akan terus mencintai diriku tanpa syarat. Sahabat jiwa, hari ini kita telah membuka pintu bagi kedamaian yang sesungguhnya. Pintu itu bukan berada di luar sana, melainkan di dalam diri Anda sendiri.
Anda tidak harus sempurna untuk dicintai. Anda hanya perlu menjadi diri Anda yang otentik dan utuh. Saat Anda berdamai dengan luka masa lalu, Anda tidak hanya menyembuhkan diri, tapi Anda juga membebaskan energi Anda yang dewasa untuk menciptakan masa depan yang lebih damai, lebih kreatif, dan lebih bahagia. Saudaraku seiman, setelah kita berbicara tentang luka batin dan penyembuhan, mari kita sandarkan semua proses ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep self-healing dalam Islam sesungguhnya adalah takziyatun nafs, yaitu pensucian diri. Ini adalah upaya kita membersihkan hati dari segala kotoran masa lalu. Bagaimana kita melakukannya? Dalam Islam ada beberapa langkah. Yang pertama, kita memaafkan dan istighfar. Maafkan diri Anda yang kecil dan siapapun yang pernah melukai. Ingatlah, Allah Maha Pengampun. Ucapkan astagfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sebanyak-banyaknya Anda beristighfar setiap kali ingin membebaskan diri dari beban masa lalu. Yang kedua, menjaga wudhu. Wudhu bukan hanya bersuci sebelum salat, tapi juga self-healing tercepat. Air dingin membasuh wajah dan tangan, mengalirkan ketenangan pada hati yang gelisah. Pilar penerimaan diri seutuhnya dalam Islam adalah keyakinan penuh pada qada dan qadar, yaitu ketentuan dan takdir Allah. Setiap luka yang kita terima di masa kecil, setiap kekecewaan yang membentuk inner child kita, semua itu adalah bagian dari skenario agung yang telah Allah tulis. Kita mungkin tidak mengerti hikmahnya saat ini, tapi kita tahu Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ketika kita rasa sakit, masa lalu itu datang, peluklah diri kecil Anda dan bisikan kalimat ini. Wahai diriku yang kecil, semua ini adalah takdir Allah. Allah mengizinkan kita melewati ini karena Dia tahu kita mampu. Dan yakinlah, Allah tidak akan menyia-nyiakan satupun air matamu. Semuanya dicatat sebagai pelajaran berharga. Sahabat sejiwa, perjalanan penyembuhan batin adalah perjalanan hijrah menuju versi diri yang lebih baik. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen menjadi orang tua yang sabar, yang penuh kasih sayang bagi diri kita sendiri. Jangan pernah merasa terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Bahkan, jika Anda jatuh berkali-kali dalam proses healing ini, ingatlah pesan Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Allah tidak melihat seberapa sering Anda jatuh, tapi seberapa sering Anda berani bangkit dan kembali ke jalannya. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa, memohon ketenangan batin. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu dan di atas ketaatan kepadamu. Lapangkanlah dada kami, ringankanlah beban kami, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur atas setiap takdir yang telah Engkau tetapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan ketenangan dan kekuatan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.